kata ulama, arti syukur itu, arti bersyukur itu apa? Sarfun nikmah ila ma khuliqa li ajli. Menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan penciptaan nikmat. Ya, semampumu. Kata ulama, mansuh. Dalam istilah ilmu usul fikih ada nasikh mansuh. Ada khas wal am, ada mutlak, ada muqayyad. Kalau dalam ilmu usul fikih. Nah, ini dalam usul fikihnya firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih itu dihapus dengan firman Allah ittaqullaha mastata'tum. Nah, aman dah. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Yang mampu ya untuk 5 waktu namun sulit untuk dilakukan berjamaah, lakukan. Yang mampu puasa Ramadan saja, tidak mampu puasa Senin Kamis, silahkan. Ya, yang mampu untuk duha tanpa witir, silahkan. Jangan kita menuntut untuk sempurna. Ya, kan ada orang buat apa sholat kalau masih maksiat? Buat apa sholat kalau masih kagak khusyuk? Buat apa pakai jilbab kalau masih buka aurat? Menuntut untuk mensempurna dalam ibadah, ya, menuntut diri kita untuk sempurna dalam ibadah, sifat keangkuhan. Angkuh, biasa aja ibadah, silakan. Ya, semampu kita. Pengen sempurna, silahkan. Cuma Allah nggak wajibkan untuk sempurna. Lakukan ittaqullah mastata'tum, ibadahlah kepada Allah semampu. Yang penting ibadah, jangan maksiat. Kemarin pada waktu beberapa pertemuan yang lalu, kalau memang dengan ibadah kita menjadi orang beruntung, dengan meninggalkan maksiat kita menjadi orang selamat. Kalau kita nggak bisa maksimal dalam ibadah kita untuk menjadi orang beruntung, minimal jadi orang yang selamat. Jauhi maksiat. Kalau memang ada maksiat, cepat-cepat taubat. Cepat-cepat taubat. Nanti Pak Ustadz, kalau mau dekat umur 60-70, ya emang tahu mau kita sampai 60-70. Ya, bisa jadi habis maksiat kita meninggal. Alhamdulillah. Cepat-cepat taubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ibadah kita istiqomah sesuai dengan apa yang kita bisa. Ya. Kemudian waqala ba'dhum. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan al-ayatu tsaniyatu mubayyinatun lil murad min al-ayatil ula la nasikatan laha wa hadha huwa shawab insyaallah. Ulama mengatakan ayat ittaqullah mastata'tum itu sebagai tafsiran. Ya, tafsiran dari firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih. Tafsiran, penjelasan dari firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi maksud dari bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maknanya apa? Ditafsirkan dengan ayat yang lain, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, wa hadza huwa shawab. Inilah yang benar, kata, bukan mansuh, tapi sebagai penjelas, pentafsiran. Kan dalam usul fikih ada ayat ditafsirkan dengan ayat, ada hadis ditafsirkan dengan hadis. Ada ayat ditafsirkan dengan hadis, ada hadis ditafsirkan dengan ayat. Jadi dua-duanya saling berkolaborasi antara Al-Quran dan hadis. Nah, ini contoh dari ayat ditafsirkan dengan ayat. Ya, contoh dari penafsiran ayat dengan ayat. Wa hadza huwa shawab. Kenapa? Walahul hamd fa innallaha ta'ala walal hamdu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena apa? Karena Allah ya tidak mewajibkan kepada hamba kecuali apa yang dia mampu. Tidak membebani kepada hamba apa yang dia kecuali apa yang dia mampu. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan memaksa kepada hamba kecuali apa yang dia mampu. Apa yang kita mampu laksanakan. Ya, tadi seperti saya bilang, minimal kita jadi orang yang selamat ya dari maksiat, selamat dari murka Allah, selamat dari azab Allah. Jadi
Dan kita jangan ketika Allah memberikan anugerah seperti ini, nikmat seperti ini, terus kita jangan santai-santai. Ya, kan Allah nggak memaksa Pak Ustadz. Ya udah, saya mah sholat di rumah aja sendiri. Saya bisa begitu, ya jangan begitu juga. Ya, kan Allah nggak memaksa kita Pak Ustadz. Ya udah, saya sholat aja 5 waktu di rumah sendiri. Ya jangan. Di dalam tuntutan, ya di dalam konsep Allah kepada hamba, ya konsep Allah kepada hamba, Allah nggak banyak nuntut sama kita. Tapi konsep kita kepada Allah, kita tuntut diri kita harus benar-benar maksimal ibadah kepada Allah. Begitu. Konsep Allah kepada kita, kinerja Allah kepada kita, didasari dengan apa? La yukallifullahu nafsan. Itu kinerja Allah kepada kita. Ya, Allah nggak memaksakan kita, benar. Tapi ketika kinerja kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah, apa? Ibadah maksimal. Karena apa? Nikmat-nikmat Allah nggak ada putus-putusnya buat kita. Ya, nikmat Allah nggak ada putus-putusnya buat kita. Ketika Allah memberikan jor-joran kepada kita, nikmat-nikmat yang banyak, fasilitas yang banyak, kemudian kita malah santai-santai. Emang Allah nggak maksa. Tapi kita malah jangan santai-santai. Logisnya begini, Bapak kerja di satu perusahaan. Sama perusahaan difasilitasi segala-galanya, rumah difasilitasi, mobil difasilitasi, gaji lebih gede, kasih bonus juga, udah gitu uang bensin dikasih juga. Terus Bapak kerjanya santai-santai, kira-kira diambil lagi nggak tuh fasilitas? Kira-kira diambil lagi nggak tuh Pak fasilitasnya? Diambil lagi, ya dikasih enak di malah begini. Saya udah fasilitasi rumah, fasilitasi mobil, gajinya gede, kok kerjanya begini? Udah dah, turun. Mau turun jadi karyawan biasa, apa mau lanjut? Gitu kan? Nah begitulah ketika kita kepada Allah maksimal, karena fasilitas Allah kepada kita udah banyak banget. Nah hitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ya. Apa ya, kalau kau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan kau bisa hitung. Jadi kalau Allah kepada kita, emang dasarnya la yukallifullahu nafsan. Tapi kalau kita kepada Allah maksimal, karena Allah memberi kita udah sangat maksimal. Ya nggak ada kekurangan, celah sedikit pun dari Allah nggak ada. Allah kasih buat kita semua. Mau apa? Allah kasih. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Dari kita dalam kandungan sampai saat ini, nikmat-nikmat Allah nggak ada putus-putusnya. Wa asbaghu alaikum ni'ami zahiran wa batinan, kata Allah. Ya, aku kirim kepada kalian nikmat yang banyak yang melimpah, zahir dan batin. Zahir dan batin, nggak ada putus-putusnya. Nah, kita lah kepada Allah baru maksimal. Jangan innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha kita jadikan dalih untuk malasnya kita makmurkan masjid dalam 5 waktu. Kita jadikan dalih untuk tidak melakukan puasa-puasa sunnah. Kita jadikan dalih untuk tidak membaca Quran. Kita jadikan dalih untuk tidak bersedekah. Kita jadikan dalih untuk bermalas-malasan beribadah, nggak bisa. Tuntutan Allah kepada kita la yukallifu nafsan. Tapi kita kepada Allah maksimal dalam beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepadamu. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksimalkan. Sampai Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sampai bilang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat ente untuk meraih ya karunia Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat, jangan santai-santai. Bagaimana dengan cepat-cepat? Maksimal untuk meraih ampunan, untuk meraih surga yang Allah janjikan buat orang mukmin yang luasnya bumi dan langit.
Siapakah orang yang bertakwa itu? Yunfikuna fis sarai wad dharra. Infak. Mau susah, mau senang, infak. Berarti nggak ada batasnya. Adalah kalau lagi ada duit makasih, kalau nggak ada duit nggak apa-apa. Enggak, tetap Allah infak. Mau senang, mau susah, mau lagi ada duit, nggak ada duit, infak. Itu sifat orang muttaqin. Walladzina wal kadhibin al ghaidha, dan juga menahan amarah, menahan nafsu. Ya, tetap ditahan. Nafsu kan emosi itu satu hal dorongan dalam diri kita yang terkadang orang susah menahannya. Emosional. Makanya Allah Rasulullah mengatakan la tagdob. Jangan marah. Tetap sama Allah tahan emosimu. Wal afina 'anil nas, ketika ada orang berbuat salah padamu, tahan emosimu dan maafkan orang lain. Itu hak kita kan sebenarnya. Kita mau maafkan, itu hak kita. Ya tapi Allah katakan maafin, kasihan. Dia juga nggak mau salah sebenarnya. Yang gerakin Allah, maafin dan tidak hak kita. Ya hak kita. Tapi ibadah hak kita kepada Allah. Tapi kalau maafin hak kita. Kenapa orang nuntut? Maafin. Kan nggak bisa nuntut orang. Bang maafin bang. Kalau abang nggak maafin dosa. Ya udah bilang. Orang nggak maafin kesalahan orang nggak dosa. Ya orang tidak memaafkan kesalahan orang nggak dosa. Kenapa? Sunnah buat dia untuk memaafkan. Kalau emang dia memaafkan, keutamaan buat dia, fadl buat dia, keutamaan buat dia. Tapi tetap Allah katakan wa'afina linnas, maafin orang lain. Faqulu dzalika, udah mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Udah, diam aja dulu lah. Ini belum ada kabar gembira nih. Udah diam aja dulu.